Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. With me, Devi Puspita. Kalau kamu klik video ini, kemungkinan besar kamu pernah ditolak, entah dengan rasa sakit yang masih tertinggal, atau sedang berusaha move on, atau sudah pulih sepenuhnya. Dan selamat, kalau kamu pernah mendapatkan penolakan, berarti kamu adalah seorang pemberani yang berhasil mengatasi ketakutan dan melewati zona nyamanmu, dan itu hebat. Ya, kamu hebat. Orang-orang hebat yang kita tahu di dunia ini, mereka bukanlah orang yang tidak pernah gagal dan ditolak dalam hidupnya. Sosok mereka yang kita lihat luar biasa saat ini, merupakan akumulasi keberanian untuk terus berjalan dengan mengevaluasi diri ketika menghadapi penolakan dan kegagalan. Steve Jobs pernah dipecat dari perusahaannya sendiri. Oprah dengan masa lalu beliau yang sedih kalau diceritakan kembali. Bahkan teladan kita Rasulullah SAW, perjalanan beliau tidak mulus dan diawali dengan penolakan. Reaksi emosi yang muncul dalam perasaan kita ketika kita menghadapi sesuatu, itu merupakan hasil dari bagaimana kita memaknai atau memandang atau mengartikan apa yang terjadi. Begitu juga dengan penolakan. Sebagian besar sudah umum sekali ketika mengalami kegagalan dan penolakan, sudah sepatutnya lah untuk ditertawakan, dihina, dijudge gagal selamanya. Kegagalan itu seharusnya sedih, seharusnya diratapi. Katanya, kita sering kan dapat pemikiran-pemikiran seperti itu. Kita sering kan mendapatkan respon-respon yang seperti itu. Pernahkah kita melihat sebuah kegagalan yang dirayakan? Never. That's why kita jadi menyamakan arti kalau ditolak itu sama dengan menyedihkan, gagal itu sama dengan udah tidak ada kesempatan lagi, terus ditolak itu sama dengan berarti tidak layak, ditolak berarti nggak akan pernah sukses, dan sebagainya. Itulah yang membuat kita menjadi takut untuk mencoba lagi dan merasakan sakit yang luar biasa ketika mengalami kegagalan atau penolakan. Karena kita menyamakan arti kegagalan dan penolakan dengan apa yang aku sebutkan tadi. It's okay to be sad. Gak apa-apa kalau kamu sedih, kecewa ketika gagal atau ditolak. Tapi yang jadi masalah dalam hal ini adalah ketika kamu membiarkan diri kamu berlarut-larut sehingga menghambat hari-hari kamu dan jadi penghalang kamu untuk mencoba kesempatan-kesempatan yang ada dalam hidup kamu. Contoh, pernah gagal seleksi kerja. Terus ketika ada kesempatan lowongan di pekerjaan lain, jadi gak mau coba karena berpikir akan gagal lagi. Enggak kemarin aja gagal, pasti ini gagal lagi. Atau gak ngelamar kerja deh, tapi ngelamar seseorang. Kebetulan waktu itu belum diterima. Jadi nyerah dan menutup hati untuk yang lainnya. Jadi, perlahan rubahlah cara melihat dan memaknai penolakan serta kegagalan yang kamu alami. Memang sih sakit, tapi ketahuilah rasa sakit dan penderitaan yang kamu rasakan ketika gagal atau ditolak, dan kamu bersabar pada saat itu, di waktu yang sama Allah sedang menghapus dosamu. Kalau sabar. Gini, ketika ditolak atau gagal sementara, cobalah untuk bilang kepada diri sendiri. Sebelum kata-kata negatif itu muncul, buruan katakan ini kepada diri kamu sendiri. Diriku, kamu boleh sedih, kamu boleh nangis kok. Tapi ingat ya, ketika seseorang menderita karena sesuatu dan ketika bersabar terhadap itu, saat itu juga Allah sedang menghapus dosa-dosamu dan sedang memelukmu. Jadi gak apa-apa, kita coba lagi dan perbaiki ya. Puk-puk, ditepuk pundaknya pelan-pelan. Coba ya. Proses ini selain perlahan menenangkan kamu, di sini kamu juga sekaligus sedang menerima keadaan dan kenyataan, menerima reaksi emosi yang kamu rasakan yang muncul pada saat itu, ditambah perlahan kamu merubah arti dan keterkaitan bahwa penolakan dan rasa sakit yang kamu rasakan itu sama dengan Allah menghapus dosa, plus memberi kesempatan diri untuk mencoba lebih baik dengan evaluasi diri, dan ini bisa buat kamu jadi lebih relax dan kamu jadi lebih bisa berpikir jernih to take another step. What will you do next?
'cause life must goes on, right? Hidup tetap terus berjalan kan? Jadi kesimpulannya, pelan-pelan rubah cara kita mengartikan kegagalan dan penolakan, seperti halnya kalau dapat nilai jelek pas ulangan. Masih ada kesempatan untuk remedi kan? Kemudian dengan evaluasi, di ulangan sebelumnya aku kurangnya di mana ya? Di ulangan sebelumnya aku kayaknya belum menguasai ini deh. Doaku juga kurang deh kayaknya. Contoh, memperbaiki apa yang bisa diperbaiki. Bedanya kalau di sekolah kan sama guru, tapi di sini kita nggak sama guru lagi, tapi sama Allah langsung yang sayang sama diri kamu, melebihi rasa sayang kamu ke diri kamu sendiri. Dulu aku ngerasa kecewa banget dan gak ada manfaatnya sama sekali ketika dihadapkan dengan kondisi keluarga yang pernah aku ceritakan sebelumnya. A little bit mess menurutku. Berantakan sedikit menurutku. Tiap hari itu isinya gloomy, nangis terus, hopeless. Bangun aja malas untuk melakukan aktivitas. Serius, merasa bersalah padahal gak ngapa-ngapain. Di pikiran sama di hati itu isinya negatif aja. Kamu pasti pernah merasakan ini juga, atau mungkin sekarang sedang merasakannya. Dan sekarang kalau aku renungkan lagi, rasa sakit itu, luka itu, rasa sedihnya, rasa kecewanya, rasa pengen marahnya, tanpa kondisi yang agak sulit. Di waktu itu, aku bisa aja masih berada di comfort zone. Gak bakal tahu tentang bagaimana metode healing. Bisa jadi gak sensitif dengan apa yang orang lain rasakan. Dan bisa jadi tidak akan ada konten dengan Devi Puspita yang berbicara di dalamnya seperti saat ini teman-teman dengarkan. Kalau kamu ditolak dan mengalami kegagalan ketika kamu sudah berusaha, artinya apa? Kamu hebat. Kamu sudah berani mengatasi rasa takut dan keluar dari zona nyamanmu. Kesedihan yang kamu rasakan dan ketika kamu bersabar pada saat itu, di saat yang sama Allah sedang menghapus dosa-dosa kita. Tidak ada satupun musibah atau cobaan yang menimpa seorang muslim berupa duri atau yang semisalnya, melainkan dengannya Allah akan mengangkat derajatnya atau menghapus kesalahannya. Hadis riwayat Muslim. Iya, aku tahu ini tidak mudah. Maka dari itu, pelan-pelan, ya. Terima kasih ya udah dengerin sampai akhir. Semoga bermanfaat, dan semoga yang sekarang masih terluka hatinya segera pulih. Oke teman-teman, sampai jumpa di next podcast bersama aku Devi Puspita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya semuanya. Jangan lupa bahagia.